Ya, saya tinggal di rumah ini sejak Februari 2018. Saya coba desain di mana bisa mengimplementasikan beberapa prinsip-prinsip eco-living, di mana kami ingin menunjukkan bahwa sesungguhnya tinggal di sebuah eco-living atau rumah lestari alam itu tidak harus besar, tidak harus mewah, tidak harus mahal. Isu lingkungan yang besar di Bali. Air tanah semakin menyusut misalnya. Nah, kita mencoba mencari alternatif menggunakan air hujan. Jadi rumah ini menggunakan air hujan untuk air mandi, air makan, air minum, dan seterusnya. %40 bangunan, 60% halaman terbuka atau hijau. Jadi ini komitmen kita untuk melindungi alam. Halo, nama saya Longgena. Saya bekerja di sebuah organisasi nirlaba atau sebuah organisasi non-profit bergerak di bidang lingkungan hidup. Ini adalah Casa Ines, di mana saya tinggal sehari-hari bersama partner saya dan bersama kucing kami, Billy. Ya, luas rumah ini sebetulnya tidak terlalu besar, hanya 7 meter kali 5 meter, jadi 35 meter, plus veranda yang terbuka yang cukup luas 20 meter. Jadi saya dari awal mau coba mendesain yang rumah terbuka karena rumahnya kecil, jadi bisa dari rumah seperti nyambung ya dengan alam lingkungan di luar gitu. Dari awal sebetulnya ini desain karena rumahnya kecil, tanahnya hanya 2 are. Dari awal saya mencoba mendesain rumah yang kecil, saya suka rumah yang kecil, dan ya kita coba desain bersama dari scratch, bagaimana rumah yang bisa dibuat dari kayu, sangat kecil, minimalis, tapi juga space-nya cukup besar untuk misalnya untuk berkumpul dengan teman, dengan keluarga. Jadi ya itu kombinasi itu semua, jadilah seperti ini yang rumahnya cukup kecil, efisien sekali untuk melakukan pekerjaan di rumah dan seterusnya, tapi juga cukup ada space untuk teman-teman. Ya, saya tinggal di sini, saya juga kerja di sini, jadi sehari-hari ya saya bangun pagi, kalau sempat saya olahraga secara rutin, saya menyiapkan sarapan saya bekerja sampai sore, setelah itu saya masak lagi misalnya dan kemudian rest. Jadi mengkombinasi tempat tinggal dan tempat kerja. Ada suka dukanya tentu saja, tapi ya tempat inilah di mana aktivitas sehari-hari saya lakukan gitu. Saya bekerja dari rumah, jadi sekaligus inilah kantor saya juga di depan tadi itu adalah kantor saya. Ya, proses pembangunan rumah ini sangat menyenangkan karena di situ saya banyak belajar ya bagaimana mencari bahan-bahan material yang ramah lingkungan. Misalnya semua bahan-bahan yang kita cari adalah bahan-bahan yang recycle, dari mulai kayu, hal lain yang sedapat mungkin recycle. Jadi mencari itu mungkin yang sedikit agak sulit ya mencari bahan-bahan recycle. Namun ini Bali, jadi banyak pilihan, kita bisa menemukan tempat-tempat tersebut. Tantangan lain adalah tempat ini relatif kecil, jadi kita berusaha agar misalnya bagaimana kita mendesain tempat bak penampungan air hujan misalnya. Nah, karena space-nya kecil, mau nggak mau kita coba dibuat di dalam rumah. Jadi dalam satu space yang kecil ini kita bisa buat semua, ada bak penampungan air hujan yang besar sekali, 60 kubik misalnya. Itu persis di bawah rumah ini. Disitulah kita bisa mencari apa yang pas untuk kita, yang kita butuhkan, sesuai dengan budget kita, dan juga sesuai dengan space kita.
tempat tinggal Taman Petanu, hunian di sini memang orang-orang yang dari awal percaya dengan visi Taman Petanu, dan kebanyakan dari mereka yang sekarang tetangga-tetangga saya adalah mereka yang ikut sejak awal membangun Taman Petanu. Jadi mereka punya rumah yang juga eco-living dengan berbagai bentuk tentunya, ukuran dan sebagainya, dan pilihan-pilihan teknologi yang mereka terapkan. Dan Taman Petanu punya sebuah petunjuk ya, atau guidance di mana orang membangun rumahnya. Jadi mereka sama, semua yang tinggal Taman Petanu adalah hunian yang kita coba menerapkan tadi, semua prinsip-prinsip itu. Nama saya Gede Kurniawan, saya dari Payangan Gianyar, Bali. Saya di sini sebagai Operation Manager dari Taman Petanu Eco Neighborhood. Taman Petanu Eco Neighborhood digagas awalnya dari sekelompok orang yang memiliki minat yang sama untuk membangun tempat tinggal ramah terhadap lingkungan, artinya tinggal dengan lebih bertanggung jawab terhadap alam, secara komunal dan berbagi bersama, yang mana nilai seperti itu sudah jarang sekali ada sekarang. Dan mereka menjalankan rencana dan mewujudkan Taman Petanu seperti sekarang ini. Jadi mereka punya kebun yang kita kelola, namanya Eco Farm, di mana kebun itu sangat organik, dalam arti tidak menggunakan kimiawi. Kemudian pupuk-pupuk itu kita dapat dengan cara membuat sendiri kompos. Di dalam kebun juga ada hewan yang peliharaan kita, yaitu ayam petelur, di mana kita dalam merawat ayam itu kita nggak beli makanan. Jadi makanan itu kita dapat dari sisa-sisa makanan yang ada di rumah-rumah di sini. Di rumah-rumah di sini dia sisa-sisa makanan itu dikumpulkan. Kita punya tempat di sana untuk mengumpulkan. Kemudian ada petugas yang membawa ke kandang ayam. Nah, jadi perputaran hidup yang berkelanjutan ini bisa lihat dari sini. Sekarang dia beli telur, ada sayur juga, itu yang kita display di kafe, mereka beli dengan harga miring. Dan yang pasti bagusnya lagi itu adalah organik, nggak pakai kimia.